Saya tuh selalu punya kerinduan untuk bisa melihat gereja yang sehat, yang mempersiapkan satu generasi umat yang layak di hadapan Tuhan. It's always my dream to see a generation yang healthy, bukan hanya secara berkat jasmani, tetapi mereka sungguh-sungguh menjadi generasi yang layak menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Satu generasi yang Yoel pernah nubuatkan dalam Yoel 2, bagaimana generasi yang ada di atas gunung-gunung, generasi yang mempunyai keberanian dan pengurapan seperti api, yang punya percepatan, generasi yang dipenuhi Roh Kudus. Dan satu kerinduan saya untuk selalu bisa melihat di mana ada satu gereja yang menjadikan Tuhan the center of everything. Saya rindu bahwa gereja GBI Gandaria City menjadi gereja yang dikenal sebagai a God-centered church, di mana Tuhan menjadi pusat segalanya, Tuhan menjadi perhatian dari semuanya, sehingga orang datang bukan karena program, bukan karena entertainment, tapi orang datang karena Jesus. Orang datang cuma karena ingin merasakan kesembuhan, jamahan, penghiburan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan satu hal lagi, saya rindu bahwa gereja ini akan dikenal sebagai God's Church. Tuhanlah menjadi pemilik gereja ini, sehingga kita percaya sebagai tubuh Kristus. Mari kita mulai menjaga unity, satu tubuh dengan tubuh yang lain. Kita mulai berjejaring, kita mulai bangun unity atas kota, atas bangsa, antara generasi. Dan biarlah kita membangun hubungan yang sehat untuk memperlebar kerajaan Tuhan di Indonesia dan di bangsa-bangsa. We gotta rise up a new generation. 새로운 세대를 일으킬 We 것입니다. will give birth to a new generation. 새로운 세대를 Are you 탄생시킬 ready, 것입니다. nations? 준비되셨습니까? Are you ready, nations? Come on, raise up your voice. 여러분의 목소리를 Raise 높이시죠. up your voice. 여러분의 목소리를 Raise up 높이시죠. your Dan tentunya kita selalu ingin bahwa gereja ini menjadi generation center, generasi yang menjadi pusat generasi baru. Kalau ngomong generasi bukan hanya ngomong anak-anak muda, tapi 5 generasi, dari mulai opa, oma, orang tua, anak-anak muda sampai anak kecil, bahkan anak-anak yang baru lahir. Saya percaya biarlah ini menjadi pusat generasi baru. Dan tentunya yang Tuhan berikan adalah kita menjadi growing community, komunitas yang bertumbuh bukan hanya sekedar berkat tetapi pertumbuhan orang-orang percaya, di mana gereja ini akan menjadi gereja yang bertumbuh secara cell group, gereja yang percaya, persekutuan orang kudus di akhir zaman, yang bergerak di marketplace, yang akan bergerak di rumah-rumah, bergerak dalam setiap melintas generasi, gereja yang bergerak dalam cool yang terjadi dalam gereja ini. Biarlah gereja dikenal sebagai generous church, gereja yang mempunyai compassion, gereja yang mempunyai belas kasihan. Biarlah gereja ini dikenal sebagai gereja yang bukan hanya memperkaya dirinya, tapi gereja yang bermurah hati. Dan tentunya untuk menjadikan satu gereja atau umat yang mempunyai a godly character, karakternya Tuhan Yesus. Satu karakter ilahi yang haus akan pengajaran Tuhan, yang haus membaca Alkitab, di mana budi pekerti yang luar biasa muncul dari pengertian akan firman Tuhan. Dan tentunya yang terakhir, saya rindukan bahwa gereja ini menjadikan
satu tren yang baru yang disebut dengan God's culture. Satu hal yang orang-orang mengikuti, bahwa mengikuti Yesus adalah mengenai lifestyle, mengenai bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita memimpin, bagaimana kita hidup dalam komunitas. Biarlah gereja ini bisa menghasilkan the God's culture, di mana karakter Tuhan dinyatakan atas segala bangsa. We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya,
tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Grow Center Family.
Tidak terasa kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu. Masih semangat? Pastor katakan yuk terus semangat ya, tetap semangat. Dan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada dua hal, hati yang gembira. Hati yang gembira itu berasal dari dalam, dan kegembiraan sejati itu berasal dari Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, hati kita akan bergembira. Sebab apapun keadaannya, Tuhan selalu baik buat setiap kita. Ada amin? Dan hari ini, siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan untuk masuk dalam doa pujian penyembahan. Tapi sebelumnya, ada beberapa pengumuman penting yang kita akan ikuti. Silakan. Kita ada Sunday service setiap hari Minggu jam 10 dan jam 5 sore. Dapat juga diakses di manado.growcenter.online dan Facebook Grow Center Manado. Jangan lupa kita ada kebaktian tengah minggu setiap hari Rabu jam 8 malam. Dapat juga Bapak Ibu akses di manado.growcenter.online dan Facebook Grow Center Manado serta radio CWS 89,4 FM. Untuk KUL setiap minggu berjalan, informasi tentang KUL dan lainnya dapat menghubungi gembala KUL masing-masing. Bapak Ibu, inilah kegiatan sepekan di Grow Center Manado. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Untuk persembahan dan ucapan syukur lainnya dapat scan QR Code di screen Bapak Ibu serta handphone yang ada di layar TV Anda. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di Instagram dan Facebook Grow Center Manado. Sebentar Pastor akan sharing satu kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu. Bagi setiap kita yang di rumah, bolehkah kita klik fire, 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 sehingga kita makin semangat lagi untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam doa pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Grow Center Family. Hari ini mari sama-sama kita meninggikan Tuhan. Sebab ketika Tuhan ditinggikan, kerajaannya datang. Dan biarlah kerajaannya datang, kehendaknya jadi atas keluarga kita, bangsa dan negeri ini. Amin. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar
kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Semua terus center. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan.
Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan saat ini Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk kekuatan yang baru, kesehatan yang masih Engkau anugerahkan atas hidup kami saat ini Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau ditinggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi kota kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bagi kota kami Bapak, kota Manado. Berkati kota ini Tuhan, berkati penduduknya Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang menjaga pintu-pintu gerbang masuk kota ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya kota ini adalah perlindungan-Mu Bapak. Bangkitkan Tuhan hari-hari ini umat-umat Tuhan, generasi yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami memberkati bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami, berkati Indonesia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, berkati penduduknya Tuhan. Kami percaya setiap jawaban di bangsa ini hanya berasal daripada-Mu Yesus. Memberkati pemerintah kami Tuhan, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh pemerintah di bangsa ini Engkau berkati dengan roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan dalam perlindungan Tuhan setiap umat-umat Tuhan di bangsa ini. Saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami mengangkat tangan, kami menopang Pastor Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keluarga, bahkan keempat wakil gembala. Kami berdoa Tuhan biar ada unity, ada kesatuan hati untuk melayani-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berobot Pastor Andi Cokro, Ibu Lia, bahkan keluarga dan ketiga wakil gembala Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami menopang hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar urapan yang baru Tuhan, pewahyuan yang baru terus Engkau taruhkan untuk membawa kami umat-umat-Mu menjadi umat-umat yang layak di hari-hari terakhir ini. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi Pastor Chandra Manali dan Ibu Nova, bahkan ketiga anak Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan, pakai lebih lagi di hari-hari terakhir ini Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru terus Engkau taruhkan, kesehatan Tuhan menjadi bagian hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati Pastor Kalova dan Ibu Telma Tuhan, yang menjadi wakil gembala di Growth Center Manado. Tuhan kami mengangkat tangan, kami memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Ada unity, ada kesatuan hati, kekuatan yang baru, kesehatan terus Engkau taruhkan menjadi bagian hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kemanapun hamba-hamba-Mu pergi dan berada, ada tanda-tanda heran, mujizat-mujizat terjadi bagi setiap pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah kami saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengangkat tangan kami, dimanapun berada kami percaya Tuhan Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Di dalam nama Yesus berkati Tuhan, apapun yang jadi pergumulan masalah Engkau jawaban kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami persembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk saat ini, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. May His favor be upon you and 1,000 generations.
in your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen, we speak blessing over Indonesia. We speak blessing over our family. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you. He's with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you. He's for you. You are for us, Lord. He's for you. He's for you. Mari Grove Center kita sembah Tuhan. Yes, you are for us, Lord. You are for us, Lord. You are for us, Lord. Mari sama-sama serukan. Amin, amin. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. You are with us, Lord. You are with us, Lord. Engkau yang selalu berada bersama kami, Tuhan. Di pagi hari, di malam hari, ketika kami sedih, ketika kami senang, Engkau yang bersama kami, Tuhan. Engkau yang berjalan bersama kami, Tuhan. Lewati lembah, lewati gunung.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan karena kita ada di dalam bulan Strong and Healthy Relationship, Pastor akan berbicara satu judul atau satu topik mengenai deep relationship, hubungan yang dalam. Ketika pandemi ada, disitulah mulai kelihatan betapa kuat hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita atau tidak. Lewat pandemi ini akhirnya hubungan akan diuji antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak akan diuji. Seberapa dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Banyak orang katakan dengan pandemi seakan-akan koneksitas kita terputus dengan dunia luar. Yes, memang seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah hubungan kita di dalam rumah kita. Hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan ada satu yang menarik di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Markus 8 ayat 27 sampai dengan 29. Berkata seperti ini. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada pula juga yang mengatakan engkau sebagai Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi. Ini satu yang menarik. Murid-murid Yesus hidup bersama-sama dengan Yesus, melakukan pelayanan bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Dan di dalam perjalanan ke Kaisarea Filipi, Yesus menanyakan hal tersebut. Apa yang Yesus tanyakan? Menurut orang-orang, siapa aku? Dan mereka menjawab, ada yang katakan sebagai Yohanes Pembaptis, ada yang menyebutkan sebagai Elia, bahkan ada yang menyebutkan juga seorang dari para nabi. Tetapi Yesus nggak berhenti sampai di situ. Yesus masuk ke satu pertanyaan yang lebih dalam lagi. Yesus bertanya seperti ini. Ia bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Bayangkan mereka hidup bersama-sama, berjalan, melayani, melakukan aktivitas setiap hari bersama-sama. Setelah hampir 3 tahun, muncul satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Yesus, menurut kamu siapa aku ini? Bukankah ini satu pertanyaan yang mungkin kayaknya keliru? Kalau orang baru kita bertanya seperti itu, mungkin iya. Tetapi orang-orang yang sudah ada bersama-sama dengan kita, bayangkan kita sudah menikah dengan pasangan kita dan pasangan kita bertanya hal tersebut, menurut kamu siapa aku? Dan itu pertanyaan yang Yesus tanyakan hari-hari ini. Apakah kita sungguh mengenal orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kita? Dan waktu Yesus bertanya seperti itu, Petrus menjawab, maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Bersama belum tentu kita benar-benar mengenal satu dengan yang lain. Berbicara tentang mengenal satu dengan yang lain, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan yang tadi, ada beberapa tahap untuk seseorang atau satu dengan yang lain saling kenal. Yang disebut dengan 5F. Tahap hubungan 5F ini dimulai dari yang pertama adalah face. Kita kenal orang yang baru pertama kali ketemu dengan kita akan tanya, siapa namamu? Kita ingin tahu nama orang tersebut. Berlanjut kepada F yang kedua adalah fact. Di mana engkau tinggal, di mana tempat tinggalmu. Itu yang kita akan tanyakan. Tetapi nggak cukup sampai situ. Kalau kita mau naik lagi kepada level yang berikut, kita mulai bertanya sesuatu yang lebih dalam. Apa yang engkau sukai? Apa yang menjadi hobimu? Tapi F yang keempat, bukan hanya kalau F yang pertama, face, fact, dan feeling, itu hanya dikatakan sebagai kulit luar saja. Tetapi F yang keempat dan yang kelima, itu menandakan seberapa dalam hubungan kita satu dengan yang lain. F yang keempat berbicara tentang fear. Apa yang engkau khawatirkan? Apa yang engkau takutkan? Pernahkah kita membangun hubungan dengan seseorang yang kita tahu, oh orang ini takutnya apa? Oh dia takut tentang masa depannya. Dia khawatir tentang jodohnya. Dia khawatir tentang pekerjaannya. Dia khawatir tentang anaknya. Inilah tahap membangun hubungan yang sudah lebih dalam lagi. Tetapi F yang kelima,
yaitu faith atau iman. Bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan? Apakah engkau yakin benar-benar engkau adalah milik kepunyaan Tuhan? Apakah engkau yakin benar-benar bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan? Itu sangat penting. Makanya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Merupakan sebuah pertanyaan yang menggambarkan seberapa dalam hubungan para murid dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Yesus katakan hal yang luar biasa buat Petrus. Dan deep relationship akan menghasilkan beberapa hal. Sama seperti Yesus dan murid-muridnya. Kalau engkau ingin punya hubungan yang dalam, engkau harus bangun yang namanya hubungan yang kuat, engkau harus bangun yang namanya deep relationship. Deep relationship atau hubungan yang dalam menghasilkan yang pertama namanya pewahyuan. Katakan sama-sama, pewahyuan. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Makanya waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias. Dan bayangkan di ayat 17, Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 17 berkata, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi satu deep relationship akan menghasilkan yang namanya pewahyuan. Ketika kita bergaul intim dengan Tuhan. Ketika kita bergaul intim, karib dengan seseorang. Tanpa orang itu terkadang berbicara, hanya dengan melihat saja. Hanya dengan melakukan satu gerakan yang kita sudah tahu. Dia nggak suka, dia suka hal itu. Bagaimana hari-hari ini hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana hubungan antara suami istri? Bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak? Apakah kita hanya tinggal di dalam satu rumah? Atau benar-benar kita punya hubungan yang kuat? Beberapa contoh di dalam Alkitab. Seperti Daud mengalami deep relationship, hubungan yang dalam dengan Tuhan. Sehingga dia tidak takut ketika berhadapan dengan Goliat. Begitu juga dengan Abraham, mengalami hubungan yang dalam dengan Tuhan. Sehingga ia berani keluar dari Ur Kasdim dan mengambil langkah iman untuk mempersembahkan Ishak. Bayangkan ketika Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Kalau Abraham tidak punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, mungkin dia akan komplain kepada Tuhan. Mungkin Abraham akan katakan, apa-apaan ini Tuhan? Engkau yang memberikan, engkau yang menjanjikan, kenapa engkau mengambilnya? Tetapi satu hubungan yang dalam antara Abraham dan Tuhan membuktikan dia mampu mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya. Begitu juga dengan Nuh, mengalami hubungan yang dalam dengan Tuhan sehingga dia dengan yakin membangun bahtera di mana di saat itu bumi belum pernah ada hujan. Begitu banyak contoh orang-orang yang punya hubungan yang intim, hubungan yang dalam dengan Tuhan, mereka bisa melakukan yang namanya mengalami sesuatu yang namanya pewahyuan. Tapi hal yang kedua, ketika kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, apa yang terjadi? Hal yang kedua, kita akan mengalami yang namanya pengertian. Saya katakan sama-sama pengertian. Matius 13 ayat 10 dan 11 berkata, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Luar biasa. Hubungan yang dalam melahirkan pengertian. Bahkan di dalam Matius 16 ayat 18 dan 19 berkata seperti ini, bahwa dan aku pun berkata kepadamu, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Pengertian. Yesus berbicara kepada banyak orang dengan perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya, dia berbicara dengan pengertian. Ketika Petrus menjawab, engkau Mesias,
Yesus memberikan satu pengertian yang luar biasa kepada Petrus. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Dan apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow, dahsyat dan luar biasa. Ada pengertian-pengertian. Yuk kita bangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Sehingga engkau akan mengerti apa yang engkau akan lakukan dengan keluargamu. Apa yang engkau akan lakukan dengan bisnismu. Apa yang engkau akan lakukan dengan pekerjaan. Bahkan tentang jodohmu. Ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan. Akan ada pengertian dari Tuhan. Poin yang ketiga, hal yang ketiga. Apa yang terjadi ketika kita memiliki hubungan yang dalam. Di dalam Lukas 22 ayat 61 dan 66 berkata seperti ini. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi dan menangis dengan sedih. Hal yang ketiga yang luar biasa, hubungan yang dalam menghasilkan yang namanya pengampunan. Ketika Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, dengan sedih melihat wajah Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus sungguh terjadi. Dengan sedih Petrus pergi. Tetapi Tuhan punya hubungan yang dalam dengan Petrus. Di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata kepada orang-orang yang menyakiti dia, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Sungguh hal yang luar biasa, Tuhan mengampuni kita. Mari kita punya hubungan yang dalam di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebab ada pengampunan yang Tuhan ingin berikan buat setiap kita. Kalau kita punya hubungan yang dalam antara suami istri, orang tua anak, teman, terkadang pasangan kita, terkadang orang-orang kerabat kita, anak-anak kita bisa buat kesalahan kepada kita. Tetapi hubungan itu yang memampukan kita memberikan pengampunan. Sangat penting untuk kita saling memberikan pengampunan. Untuk kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Poin yang keempat, apa yang terjadi ketika kita memiliki hubungan yang dalam? Akan menghasilkan yang namanya kepercayaan. Yang pertama adalah pewahyuan, yang kedua adalah pengertian, yang ketiga adalah pengampunan, yang keempat akan menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan kepada orang yang kita kasih. Kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh memegang masa depan kita. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17 berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ingat, sebelumnya Petrus menyangkal Yesus. Tetapi Yesus pergi mencari Petrus dan menanyakan pertanyaan ini. Tuhan tanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi untuk ketiga kalinya, pertanyaan yang sama ditanyakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Hubungan yang dalam, hubungan yang intim antara Yesus dan murid-muridnya. Antara Yesus dan Petrus. Sekalipun Petrus pernah menyangkal. Mungkin dalam kehidupan kita, kita pernah menyangkal Tuhan. Kita pernah meragukan Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan selalu percaya dengan engkau.
Tuhan selalu percaya bahwa engkau punya masa depan yang luar biasa. Tuhan selalu percaya bahwa engkau sanggup untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Kepercayaan. Dan yang kelima, yang terakhir. Apa yang terjadi ketika kita punya hubungan yang dalam? Akan ada yang namanya pengorbanan. Yesus rela berkorban, rela mengorbankan hidupnya. Tergantung di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Bukan hanya menebus setiap kita, menebus setiap dosa manusia. Termasuk setiap bapak ibu yang mendengar hari ini, khotbah ini. Tuhan mengasihimu, Yesus rela mati di atas kayu salib untuk berkorban, menebus setiap dosa-dosa bapak ibu sekalian. Dan biarlah pengorbanan yang Tuhan berikan itu tidak disia-siakan. Sebab 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Seluruh dunia ditanggung dosanya oleh Tuhan Yesus. Bahkan 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Percaya, bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Pengorbanannya cukup untuk menyembuhkan engkau. Dokter boleh berkata engkau sudah tidak punya harapan, tetapi pengorbanan Yesus, bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakitmu, sanggup menyembuhkan kanker yang kau alami, sanggup menyembuhkan setiap depresi, setiap stres yang kau alami hari-hari ini. Datang berlari kepada Tuhan, sebab pengorbanannya ada tersedia untuk setiap kita. Biarlah kita percaya bahwa pengorbanan di atas kayu salib adalah pengorbanan yang luar biasa. Itu terjadi karena ada satu hubungan yang dalam. Yesus mau berkorban karena Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Ada satu deep relationship. Dan ketika terjadi deep relationship, jangan heran kalau kita pun rela berkorban untuk melakukan kehendak Tuhan. Akhir dari cerita Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Petrus rela berkorban dengan cara mati disalibkan secara terbalik untuk memberitakan Injil sampai seluruh dunia. Waktu Petrus ditangkap karena memberitakan Injil, mereka akan menyalibkan Petrus seperti Tuhan Yesus. Tapi Petrus berkata, aku tidak layak dihukum mati atau disalibkan sama seperti Tuhanku. Dia memilih untuk mati disalibkan secara terbalik. Petrus mengalami yang namanya deep relationship dengan Tuhan. Dari seorang yang menyangkal menjadi seorang yang rela berkorban untuk Injil. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya deep relationship antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama? Ingat hukum Tuhan. Ketika orang tanya apa yang menjadi hukum utama, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiran dan dengan segenap kekuatan. Tapi hal yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan inginkan. Kita punya hubungan yang kuat, hubungan yang dalam. Ingat ketika kita mengalami hubungan yang dalam, 5 hal yang kita akan alami. Yang pertama, kita akan mengalami yang namanya pewahyuan. Ada pewahyuan. Hal yang kedua, kita akan mengalami yang namanya pengertian yang dari Tuhan. Bukan menggunakan pola pikir dunia, tetapi menggunakan pola pikir kerajaan surga. Yang ketiga, akan mengalami yang namanya pengampunan. Kalau kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, beranikah kita memberikan pengampunan buat orang-orang yang telah menyakiti kita, buat orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Dan yang keempat, deep relationship menghasilkan yang namanya kepercayaan. Dan yang kelima, yang terakhir, ketika kita benar-benar intim, kita punya hubungan yang dalam satu dengan yang lain, jangan heran kalau kita berani berkorban. Berani berkorban apapun, bukan hanya berani berkorban secara tenaga, secara dana kita berani. Bahkan secara kehidupan kita berani persembahkan kepada Tuhan. Dan sebagai ayat penutup hari ini,
Firman Tuhan berkata di dalam Markus 12 ayat 30 dan 31 berkata seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Welcome. Mari kita mulai membangun hubungan yang dalam. Cukup kita membangun hanya sekedar saling kenal satu dengan yang lain. Cukup kita membangun hubungan sekedar menjadi orang Kristen yang ke gereja saja. Cukup kita menjadi orang Kristen yang hanya membangun, saya akan ke gereja kalau gereja sudah beribadah secara offline. Secara online pun Tuhan bisa menjamah engkau. Secara online pun Tuhan bisa mengubah kehidupanmu. Tuhan bisa mengurapi engkau. Bahkan engkau bisa mengalami hadirat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau engkau rindu untuk mengalami hubungan yang dalam. Kalau engkau rindu untuk mengalami pemulihan hubungan antara Tuhan dan sesama. Saat ini Pastor ingin berdoa. Mari kita tutup mata dan Pastor akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kalau kami bisa belajar tentang deep relationship, kami tahu lewat deep relationship Tuhan ada pewahyuan, pengertian, pengampunan, kepercayaan dan pengorbanan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang lagi beribadah, yang mendengar kebenaran firman ini Tuhan. Kalau ada hubungan kami yang retak antara kami dengan Tuhan, ada hubungan kami yang tidak baik antara kami dengan pasangan kami, suami istri, antara orang tua dan anak-anak, hamba-Mu berdoa. Biar kiranya Engkau memulihkan setiap keadaan kami. Sebab kami tahu Tuhan, hubungan yang dipulihkan akan menghasilkan pewahyuan dan pengertian. Buat kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam kami membangun hubungan. Dan biarlah kami punya hubungan yang dalam dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Sehingga kami percaya Tuhan, hari-hari ini pandemi boleh ada, tetapi hubungan kami makin kuat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa, berkati suami istri, orang tua dan anak. Berkati hubungan persahabatan. Kalau ada yang dikecewakan, biarlah oleh kasih-Mu mereka dipulihkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa, kiranya berkat-Mu mengalir dalam setiap hubungan demi hubungan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, bagaimana firman Tuhan tadi? Saya percaya kita semua dikuatkan bagaimana membangun hubungan yang baik, terutama hubungan kita dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang sudah memberikan list doa untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama dengan keluarga-keluarga kita yang membutuhkan topangan doa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan pemulihan terjadi buat pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Ada orang tua kami yang membutuhkan kesembuhan. Biar oleh bilur-biru darah Kristus kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan kelancaran di dalam setiap usaha mereka. Tuhan lancarkan, Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan dengan takut akan Tuhan. Yang butuh Tuhan beasiswa, Engkau berikan beasiswa Tuhan. Buka jalan Tuhan. Sungguh kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Yang membutuhkan Tuhan keluarganya berkumpul kembali. Ada pemulihan suami dan istri, orang tua dan anak Tuhan. Keluarga besar dipulihkan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi. Bahkan hari-hari ini ada saudara-saudara kami yang sementara mencari pekerjaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan yang terbaik yang dari Tuhan. Berikan pekerjaan yang terbaik. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang butuh promosi Tuhan berikan promosi. Bahkan yang lagi menulis skripsi Tuhan, kami perkatakan biar hikmat pengetahuan dari sorga senantiasa ada atas mereka. Dan skripsinya bisa selesai, bisa lulus dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi saudara-saudara kami
kami yang hari-hari ini lagi mengalami tekanan, lagi mengalami pergumulan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat di dalam nama Tuhan. Sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah atas keluarga kami. Dan kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami doakan, kami menerima jawabannya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita, arahkan wajah kita kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Segala berkat, kuasa dan otoritas berasal dari surga, yaitu berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ketika engkau masuk dan diberkati ketika engkau keluar. Diberkati di kota maupun di desa, di gunung maupun di lembah. Diberkati setiap bakul adonanmu dan diberkatilah buah kandunganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati yang sekolah, kuliah, bahkan bekerja. Diberkati pribadimu dan keluargamu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Shalom Growth Center Family. Hari ini mari sama-sama kita meninggikan Tuhan. Sebab ketika Tuhan ditinggikan, kerajaannya datang. Dan biarlah kerajaannya datang, kehendaknya jadi atas keluarga kita, bangsa dan negeri ini. Amin. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman
kekuatan yang besar, yang